Ya. Ini kelihatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para Dewan Juri dari Lomba Global Entrepreneur Education Development for Student Competition 2025 pada cabang lomba Sales and Negotiation Skills 2025. Kami dari tim Jeffrey Nicole, kami mahasiswa Strata 1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Malang. Nah, di video ini kami akan mempresentasikan 3 komponen penting dalam video kami, yaitu pertama, prosesnya bagaimana, lalu strategi sales and negosiasinya bagaimana, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh karakter utama. Nah, pada slide pertama ini, yang sudah tertera yaitu extrovert sales versus introvert sales, di mana kami mengambil satu judul ini yang mewakili isi dari video kami, yaitu di video kami pada intinya menggambarkan atau menjelaskan dua sudut pandang sales. Yang pertama, sales yang ekstrovert, dan yang kedua, sales yang introvert. Nah, video drama pendek ini mengeksplorasi dinamika penjualan, di mana melalui karakter Bayu, yaitu sales yang ekstrovert, dan Rafin, sales yang introvert. Nah, dalam video ini kami mengambil produk yaitu Romano jenis Romano Vision. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk mendobrak stereotip bahwa sales itu bukan hanya ekstrovert, tapi orang introvert pun juga bisa menjadi sales, di mana dengan pendekatan yang berbeda. Nah, di video ini juga kita akan mengambil atau mengutip pelajaran, yaitu terkait tentang keterampilan komunikasi, negosiasi, dan juga handling objection. Selanjutnya. Oke, Romano Vision merupakan produk yang kita gunakan dalam demonstrasi video. Dan ini adalah produk unggulan. Parfum pria modern Romano Vision ini komposisi dengan Fougere Aromatic Woody tahan hingga 8 jam dan termasuk harga yang terjangkau. Karena untuk 8 jam harga cuma Rp45.000. Target audiensnya adalah pria modern 20 hingga 35 tahun yang peduli pada grooming dan personal branding namun sensitif terhadap harga. Next. Untuk kontrak pendekatan penjualan sendiri, yang pertama ada karakter Bayu sebagai ekstrovert. Nah, pertama, mari kita lihat bagaimana karakter ekstrovert Bayu ini dalam dunia penjualan. Mereka cenderung sangat aktif dan tak sungkan memulai kontak baru. Nah, mereka juga punya energi besar dalam interaksi langsung. Dan mereka juga senang menjalin koneksi secara cepat untuk menyebar jaringan. Selanjutnya ada karakter introvert, yaitu Rafin. Karakter introvert ini berbeda dengan extrovert. Sales dengan karakter introvert lebih suka menganalisis dulu, mendengarkan calon klien dengan seksama, dan berfokus membangun kepercayaan. Nah, mereka ini tidak terburu-buru, tetapi cenderung menggunakan waktu untuk yang memahami kebutuhan klien lebih dalam. Oke, next. Baik, dalam video demonstrasi yang kami buat, ada struktur narasi, ada total 7 scene, di mana di 7 scene itu ada proses membandingkan kedua metode. Jadi ada suatu scene di mana seorang bos menanyakan strategi dari dua sales mereka atau dua karyawan mereka yang memiliki tipe yang berbeda, yaitu ekstrovert dan introvert yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu akan ada scene di mana mereka saling melakukan persiapan tergantung atau disesuaikan dengan strategi yang mereka terapi, lalu eksekusinya dan juga hasil sudah tertera semua dalam video demonstrasi tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dari dua karakter utama kami, yaitu strategi yang diterapkan oleh Bayu. Bayu ini adalah karakter yang ekstrovert, di mana kekuatannya pasti dalam face to face. Yang pertama, yaitu terkait tentang komunikasi yang persuasif. Dalam video, Bayu sangat cepat ya dalam membangun raport, di mana ia jabat tangan, lakukan senyum, dan bahasa tubuh dan juga percaya diri. Menggunakan teknik storytelling untuk memposisikan produk sebagai branding statement. Lalu yang kedua, yaitu strategi negosiasi. Nah, untuk strategi negosiasinya, dari karakter Bayu ini, ia menerapkan value stacking, di mana menambah nilai. Seperti dalam video, Bayu selalu memberikan penawaran bagi calon customer-nya, yaitu dengan menawarkan seperti extra gift atau extra packing yang eksklusif. Jadi seperti itu di dalam video. Dan lalu di value stacking ini juga Bayu memberikan diskon atau memberikan produk gratis ya, semisal dalam beberapa produk, semisal 50 pieces terjual, dalam dialog itu Bayu memberikan tambahan yaitu 5 pieces untuk calon customer-nya. Lalu yang ketiga, dalam menangani keberatan atau handling objection, Bayu menggunakan 3 langkah, yaitu acknowledge, lalu pivot, dan offer alternatif. Jadi mengubah fokus dari harga ke investasi jangka panjang. Seperti contoh dalam video, di mana didemonstrasikan bahwa calon customer itu ia keberatan dalam soal harga. Nah, di sini Bayu untuk menawarkan seperti contoh dalam video itu adalah Bayu menawarkan bukan menawarkan ya, tapi memberikan pandangan sudut pandang berbeda untuk produk tersebut. Di mana kita menjualkan Romano dengan harga 45.000. Parfum Romano ini diberikan sudut pandang yang berbeda bahwa jika calon customer ini menggunakan produk ini, maka benefitnya itu banyak. Dimana dengan dengan wangi yang maskulin dari Woody, dan juga ditambah bahwasanya memang dalam spesifikasi dari parfum Romano ini bisa tahan sampai 8 jam, walaupun parfum ini itu jenisnya EDT, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang strateginya Raffin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan strategi dari peran yang saya mainkan, yaitu Raffin. Masih mute, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi dari peran yang saya mainkan, yaitu Raffin si introvert. Nah, strategi Raffin ini dia menggunakan strategi kekuatan penjualan berbasis konten. Pertama itu ada konten strategi. Nah, konten strategi ini ada 3 pilar. Ketiganya itu yang pertama adalah edukasional, yang kedua relatable, yang ketiga ada aspirasional. Nah, ketiga ini menciptakan nilai sebelum melakukan penjualan langsung gitu. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi empatik. Ini tuh menggunakan komunikasi tertulis dan voice note yang hangat untuk membangun koneksi personal, merespons kebutuhan spesifik pelanggan. Selanjutnya ada negosiasi berbasis edukasi. Ini mendidik pelanggan tentang value proposition, lalu dan menggunakan strategi perbandingan yang sangat efektif. Value proposition tadi itu bisa disebut juga sebagai ekonomis per pemakaian. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya adalah tantangan dari Bayu, keterbatasan tatap muka. Yang pertama adalah tolak balik langsung dan personal. Tantangan pertama adalah sifat penolakan yang terasa lebih personal dan langsung dalam interaksi tatap muka yang berpotensi menyebabkan burnout bagi Bayu. Solusinya adalah memperkuat proses kualifikasi prospek
Dengan kualifikasi yang lebih baik, kita dapat memastikan Bayu menghabiskan waktu dengan klien yang tepat, yang secara signifikan akan mengurangi tingkat penolakan. Yang kedua adalah proses keputusan yang panjang. Kita menghadapi proses keputusan yang panjang, terutama dalam deal B2B. Seringkali penundaan terjadi karena alasan seperti harus diskusi dengan tim finance atau pihak lainnya. Untuk mengatasinya, kita perlu mengimplementasikan Customer Relationship Management secara efektif. CRM akan membantu pelacakan interaksi secara detail, memberikan visibilitas yang penuh, dan memberikan follow-up yang terjadwal dan struktur. Yang selanjutnya adalah jangkauan dan skalabilitas terbatas. Tantangan terakhir adalah keterbatasan jangkauan dan skalabilitas. Bayu atau setiap staf penjualan tatap muka hanya bisa menemui 3 hingga 5 klien per hari, membatasi potensi pertumbuhan kita. Solusinya adalah perencanaan wilayah yang strategis, mematikan efisiensi perjalanan, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah tantangan Rafin, hambatan digital dan konten. Pertama adalah tantangan membantu kepercayaan secara online. Sulit bagi kita untuk mendemonstrasikan produk secara fisik, terutama untuk produk sensorik seperti yang kita miliki. Solusinya, kita harus fokus pada transparansi penuh, mengalahkan ulasan pengguna yang kredibel, dan memastikan kebijakan kembalian yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua adalah tuntutan kreasi konten. Kita menghadapi tuntutan konsistensi dalam kreasi konten. Kita perlu upaya berkelanjutan untuk memproduksi konten berkualitas tinggi dan beradaptasi cepat dengan perubahan algoritma. Perlu diwaspadai, tuntutan ini membawa resiko kreatif burnout pada tim kita. Jadi, kita harus merencanakan strategi konten yang berkelanjutan dan efisien. Yang ketiga, tidak ada pengalaman produk fisik. Tantangan signifikan berikutnya adalah ketiadaan pengalaman produk fisik di ruang digital. Kita harus melampaui deskripsi produk biasa. Kita perlu menyajikan deskripsi produk yang sangat detail, menyertakan perbandingan yang kuat dengan kompetitor atau produk lain. Dan jika memungkinkan, kita berani menawarkan sampel kepada calon konsumen. Selanjutnya adalah layanan pelanggan skala besar. Saat kita berkembang, volume direct message, DM, dan pertanyaan pelanggan akan membludak, menuntut layanan pelanggan skala besar. Solusi bukan hanya menambah personel, tetapi dengan membangun kerangka respon yang struktur dan mengimplementasikan alat otomatis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum secara cepat dan akurat. Cukup, next. Baik, ini adalah slide terakhir kami, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini juga ada di akhir video kami. Jadi bahwasanya penjual atau sales itu bukan hanya dari golongan atau tipe orang yang ekstrovert, tapi orang introvert pun juga mampu untuk menjadi sales dan mampu untuk artinya mampu menjualkan barang dan menghasilkan pendapatan atau mendapatkan customer. Gimana pada slide kami bahwasanya kekuatan itu beragam dan juga bagaimana dengan pendekatan, strategi, dalam hal ini kita membahas tentang penjualan, itu beraneka ragam dan apabila kita bisa memaksimalkan strategi tersebut maka hasilnya pun juga maksimal. Pada video kami dengan 2 karakter utama yaitu Bayu dan Rafin, di sini dijelaskan bahwasanya dengan pendekatan yang berbeda sama-sama mencapai hasil yang mengesankan. Keunggulan dalam penjualan tidak eksklusif untuk tipe kepribadian tertentu. Oke, di mana ekstrovert itu ya memiliki keunggulan dalam hubungan personal dan negosiasi yang kompleks, di mana ia face to face bertemu langsung dengan orang, melakukan komunikasi yang efektif dan juga dengan strategi handling objection yang beraneka ragam. Lalu di sisi introvert pun juga memiliki keunggulan, di mana ia unggul dalam strategi digital dan komunikasi berbasis nilai. Lebih personalisasi di dalam digitalisasi, di mana ia menjual dengan content selling, lalu di sana ia personalisasi penawaran melalui follow up
WhatsApp ataupun channel-channel sosial media yang bisa digunakan untuk follow up customer. Nah, lalu di sini ada namanya sinergi. Jadi orang ekstrovert dan introvert ini bisa belajar bersama untuk bisa menumbuhkan sinergi, di mana pendekatan yang hybrid dengan strategi penjualan yang paling ideal, di mana ekstrovert bisa belajar untuk menggunakan teknologi, membuat video content selling yang menarik pada orang yang introvert, dan para orang introvert bisa belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi efektif secara face to face langsung bertemu dengan customer. Jadi tipe ini bisa saling membutuhkan atau membantu satu sama lainnya. Nah, itulah kesimpulan dari presentasi ini, dan untuk video demonstrasi para dewan juri dan teman-teman sekalian bisa menonton. Videonya sangat menarik, jadi tonton lah sampai habis, di mana video itu sudah mencakup berbagai hal melalui dari dramanya yang sangat, ya ini yang kami buat yang paling terbaik. Jadi dari hal-hal pembicaraan kami di presentasi ini mungkin tidak semua yang bisa kami jelaskan di sini, tapi di video akan dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan terkait tentang video demonstrasi yang telah kami buat dengan judul Extrovert Sales versus Introvert Sales. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur kata kami yang kurang baik, dan kami tutup untuk presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.